Jadi yang pedang kan arah tunjukkan kamu cari keseimbangan, kemudian asah raso sama sarasoro ini caro dengan banyak ibadah, banyak zikir, terutama banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, sampai kekuasaan tidak ada selain Tuhan. Jadi perlu banyak lah berzikir. Nah untuk melatih perkembangan gerak langkahnya harus banyak latihan, harus banyak perhatikan, amati. Nah, petang menunjukkan patahan tangan. Nah, patahan siku di antaranya. Dari sekian banyak model patahan. Nah, ada orang sekedar cap, cap, bermain siku, wah, cap. Nah, ini kalau tidak mameh cap. Itu di antaranya. Kemari, cap. Masuk kemari. Ini kok masuk kemari. Jadi bukan benturan serangan yang tak kuat kan, tapi bisa mengenai posisi saraf ada. Nah, bukan sarafnya walaupun seketik, oke, ketik sih lentong lagi kan, tapi posisi serangan itu tapek. Cat, cie, aten, awas posisi kaki, ini banyak teknik silet. Ada yang nyebaw orang kenyok. Itu dia minta. Jadi kalau nyebaw kemana dia minta siku yang masuk. Baik, bisa mengunci. Kau di antara bentuk kuncian. Nyebaw kemari. Itu kau dorong kemari sedikit. Bijak apa tiwak. Kau patah. Iya. Kawak lah. Kalau sedikit posisi wak. Bisa kak, doka. Doka, kan? Jadi harus banyak, harus dalam perhatian. Jadi latihan silet itu bukan sekedar untuk berlatih baca, tapi bagaimana awak mampu menjalani hidup ketika berhadapan dengan berbagai kesulitan. Jadi guna para Jawa silet itu bagaimana awak terlatih sampai di dalam silet itu yang diasah akal, yang diasah tak awak cukup namanya pandeka orang pada Jawa silet itu pandai kan. Jadi semua awak terkunci semua seketik seketik itu lembut kunci awak sikap kurang. Memang dituntut maaf yang kan awak lakukan. Ada berpikir awak umpama awak lakukan ikut serangan kemana cap, kau serangan cap, siapa tahu. Jadi serangan kau harus seiring antara pergerakan awak masuk di usia cap, kau sudah tadi cap. Jadi banyak kita teknik serangan pas. Gua bisa membaik aku. Jadi harus mameh. Gelen, Diko bisa mengelet. Gua kenyelepen. Gua masuk. Itu menjadi perhatian. Jadi saya tak berhenti gerak. Nyerasuk orang gelek ini sekali. Jadi turunin. Gelek. Kamu warna. Memaci posisi kaki di siku. Itu komparan di papah. Kalau ada di papah yang bisa masuk. Gelek ini. Sini mari. Set. Tuan. Ini banyak cara. Itu menjadi perhatian. Kalau ada seimbang di kunci zat nanti. Yang bisa matiin itu sebagian dari teknik-teknik atau lu masuk cara mengunci kaki, mengunci lihie, mengunci satyo persandian siku, bahu, sehingga pergerakannya bisa dikunci ke seluruh. Ditambah lagi dan teknik jangka 2 jari. Kecepatan awak memaci menangkuk serangan orang. Ini kecepatan pas, harus pas. Manggilek
gelekannya kok harus unggang sepadi sehingga pas. Cak. Nah, unggang sepadi tapi tidak kena. Cak. Kalau aku ada lebih kenal kan dengan silet unggang sepadi. Nah, jadinya pas cak. Tang. Cak. Kita serahkan. Jadi kalau pas tangkapan, nah, sehingga bisa memakai ini jangka 2 jari dengan melatih. Tap sekali pegang, tidak pada nih. Tap, kau baru titik saraf. Nah, ah, nah, nah, itu yang perlu diperhati. Di pas tangkapan awal tarik. Nah, tidak dalam perhatian. Oh, cerita. Kalau tidak dalam perhatian ya, harus capek, Pak. Nah, harus capek bawa kemari. Tidak, Pak, bisa nyepatkan orang kau kemari. Nah, kau yang kalau seandainya tidak capek, kau bisa pedah. Nah, disasak kemari. Tidak bisa nyobawa orang tapi kok jauh sedikit bawa. Nah, nyobawa kucing kau orang, kau nyerang gue kemari. Tak perlu kelangan tangan lo. Jadi jangan sekedar laku biasa, bocah kamu bocah biasa kita belajar laku biasa 8 banyak sengit banyak nggak harus. Nah, itu salah satu yang taruhnya model sarangan sebentar aku buat perlu benar artinya nyawa beda seketik baunya yakin, tapi kalau seandainya tidak mengerti ya dengan teknik seketik itu baik aku nyampe orang patah. Nah, itu langsung patah nanya lah. Nah, kan set seketik saja kunci jadi sih bisa patah ya set. Nah, posisi cara mau matahnya nah, patah lah ini karek lah yo. Nah, titiknya kan ha jadi patah ya. Nah, tak jadi cuma kok yang silet Minang itu lebih mengandalkan teknik daripada kekuatan. Jadi orang latihan fisik kan dalam silet itu kalau zaman dulu banyak orang ke sawah ke ladang tuh latihan fisiknya. Kalau posisi ke sawah memangku orang kan bela pangku yang setengah kecil bukan itu kan. Jadi ada keseimbangan. Nah, mangku orang dah tunggu ayah aja nah mangku ini melatih pinggang fisik untuk pakai mangku kan sengke ini kan mau bungkus. Nah, silet mulai itu orang. Ah, coba gak melatih pergerakan awak menggok sehingga ringan tubuh hadanya. Kalau lah terjadi serangan-serangan beruntun, dia memang butuh diraso sebenarnya kecepatan gitu. Nah, capek aja capek. Nah, aja capek. Gari itu yang gari itu sih. Garinya loyo pan. Nah, cap. Cap. Hup. Sep. Up. Nah, yang tu lah. Sakit sih. Itu nunggak. Nah, kau kan boleh sedikit. Sakit lapeh ya kan? Jadi berarti Pak Silet berat Jawa Pak Silet kalau istilah nggak nyampang dia kok hujan lain kok balangnya udah capek tinggal ke belakang. Nah di sini baru ngomong ukuran kati lumpuh untuk lete ukuran topet untuk sipi ukuran sipi untuk lelap plus salah satu semua belajar Silet belajar melangkah. Tapi tujuan utama dari Jawa Silet itu melatih hafal. Jadi bukan hafalan Silet itu adalah pemahaman. Jadi kawa, kawa cerdas, kawa pintar, sehingga bersubuk lah hakikat dari pandeka. Dalam pandeka menyelesaikan berbagai persoalan jawabka pikiran dengan wawasan dan pengetahuan dari pengkalangan. Nah, pengkalangan gue pokoknya ketika udah capek dihindari tidak Jawa gitu sekali tidak iya sih 2 kali tidak iya aja satu buat. Nah, jadi sudah tidak dicari bakso diingatkan kok
ungkapan filsafat. Jadi kalau dalam ungkapan bagaknya musuh tidak dicari, basuh pantang diilakkan, bahkan satapak haram bagi Yusri. Itu dalam karyanya, tapi di dalam filsafat pemahaman tentang kehidupan musuh tidak dicari, basuh diilakkan. Jadi diilakkan itu bukan bukan mau kalau lu ke satu tempat musuh ada senang tuh kami lakukan jauh jalan apa itu, tapi bawa menghindari berbagai persoalan, menghindari berbagai masalah. Bila wak lawan sopo, jadi dapat duit ini yang macam kau kan anak kata bola dalam artian. Nah, kalau banyak latihan, baik perhatikan. Nah,